Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pratomo Setiaji, Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah struktur data. Di video kali ini saya akan membahas tentang searching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sabila Rosa dengan NIM 2024533136. Nah, searching sendiri adalah proses pencarian data yang ada pada suatu deret data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Searching terdapat dua macam, yaitu linear search dan binary search. Linear search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan nilai tertentu dalam sebuah kumpulan data atau daftar, biasanya dalam bentuk array atau daftar terurut. Yang kedua, ada suatu teknik pencarian data yang akan menelusuri tiap elemen satu persatu dari awal sampai akhir untuk mencari nilai yang dicari. Yang selanjutnya ada linear search atau disebut dengan sekuental atau metode pencarian berurutan. Base case, jika data yang dicari berada di posisi pertama array, sehingga pencarian sangat cepat. Worst case, jika data yang dicari berada di posisi terakhir array, sehingga pencarian menemukan waktu yang paling lama. Ilustrasi linear search bisa dilihat tabelnya di sini. Kemudian kita akan mencari data yang ke-6. 6 sama dengan 8, tidak. 6 sama dengan 10, juga tidak. 6 sama dengan 6, ya, karena output yang di sini adalah berada di indeks kedua. Binary search, metode pencarian data dalam sebuah array yang sudah diurutkan. Proses pencarian dimulai dengan menentukan nilai tengah middle dari sebuah array. Jika nilai tengah yang sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai dan elemen tersebut ditemukan. Algoritma binary search. Yang pertama, dalam data diambil dari posisi 1 sampai n. Yang kedua, cari posisi tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir dibagi 2. 3. Bandingkan data yang dicari dengan data di posisi tengah. Jika sama, data ketemu. Jika lebih besar, cari di bagian kanan, posisi awal sama dengan tengah plus 1. Jika lebih kecil, cari di bagian kiri, posisi akhir sama dengan tengah min 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Ilustrasinya seperti ini. Di sini terdapat angka 1, 3, 8, 13, 17, 18, 25, 57. Indeksnya 0 sampai dengan 7. Kemudian program akan meminta data yang akan dicari, misalnya 13. Yang kiri 0, yang kanan 7 indeksnya. Looping pertama, middle. Kiri plus kanan dibagi 2 sama dengan 0, yang di sini 0, plus 7 dibagi menjadi 2 sama dengan 3. Berarti pada looping pertama data langsung ditemukan di indeks ke-3 karena yang dicari 13. Ilustrasi binary search
Yang kita cari semisal di angka 18, yang kiri kita memulai indeks paling kiri 0 dan kanan indeks 7. Looping pertama kan kita yang cari di angka 18, ini middle nilai tengah, kiri plus kanan dibagi 2, 0 plus 7 dibagi 2 sama dengan 3, sama dengan 13. Data belum ditemukan karena 17 lebih kecil dari 13, data tengah, maka posisi awal middle nilai tengah plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Kirinya 4, kanannya 7. Looping kedua middle atau nilai tengah, kiri plus kanan dibagi 2, 4 plus 7 dibagi 2 sama dengan 5, karena dibulatkan jadi 5. Nah, di sini 18. Pada looping kedua data ditemukan dengan indeks ke-5. Nah, di sini terdapat perbedaan performa. Yang pertama, kebutuhan data linear spread, data tidak perlu urut, sedangkan binary spread, data harus terurut. Berdasarkan waktu efisiensi kompleks atau kompleksitas, linear spread waktu meningkatkan secara langsung dengan jumlah data, sedangkan binary spread waktu bertambah sangat lambat seiring data bertambah. Yang ketiga, efisiensi untuk data, kecuali linear spread relatif baik karena implementasi sederhana, sedangkan binary spread lebih cepat dari linear spread. Yang keempat, efisiensi untuk data besar, yang linear spread kurang efisien karena harus memeriksa semua elemen, sedangkan binary spread sangat efisien, cepat dalam pencarian data besar. Yang kelima, yang terakhir, kondisi data tidak linear spread tidak tergantung urutan data, binary spread data harus diurutkan sebelum pencarian. Nah, manfaatnya yang pertama, memahami berbagai pendekatan pencarian data sesuai kondisi data. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam memilih algoritma yang sesuai untuk efisiensi. Yang ketiga, membantu pengembangan algoritma yang lebih kompleks dan optimal. Yang keempat, menjadi dasar dalam memahami struktur data dan algoritma pencarian lainnya. Kita langsung saja ke bagian berat. Nah, di sini kita mencari linear spread terlebih dahulu. Yang ini for if array i sama dengan target itu untuk mengembalikan indeks elemen yang ditemukan. Yang red rule min1 ini jika elemen tidak ditemukan. Ini data contohnya 10, 20, 30, 40, 50. Targetnya ini kita masukkan angka yang ingin dicari, terus jika elemen atau indeks ditemukan, dan jika ini elemen tidak ditemukan, kita langsung masukkan angka 30 sebenarnya. Nah, elemen 30 ditemukan pada indeks kedua karena indeks itu dimulai dari angka 0, sehingga
30 berada di indeks kedua. Kita run lagi, semisal data tidak ditemukan, kita ketik 60 aja. Nah, 60 tidak ditemukan karena data yang ingin kita cari tidak berada atau tidak ada di sini. Kita lanjut ke binary script. Nah, ini mid level plus right kiri kanan bagi 2. Return elemen ditemukan, ini left sama dengan nilai tengah plus 1, itu cari bagian di kanan, sedangkan right sama dengan nilai tengah min 1 itu bagian kiri. Ini return jika elemen tidak ditemukan. Ini data yang kita cari atau kita inputkan. Nah, ini masukkan angka yang ingin dicari. Ini data sesuai target. Jika data ditemukan, ini jika data tidak ditemukan. Kita langsung saja ke angka 40. Nah, 40 berada di indeks ke 3. Kita run lagi, misal 70 tidak ditemukan karena tidak ada di sini. Nah, kesimpulannya di sini linear script mudah dan fleksibel, cocok untuk data yang kecil dan tidak terurut, sedangkan binary script lebih cepat dan efisien, ideal untuk data besar yang sudah terurut. Pemilihan metode tergantung pada struktur dan ukuran data. Cukup sekian presentasi online pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.